Kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian memperingati Jumat Agung ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan, khususnya yang berkenaan dengan penderitaan dan kematian Kristus. Kami mohon supaya Engkau sekali lagi hadir di sini, di gereja, maupun dimanapun ada orang yang mengikuti kebaktian kami. Dan memimpin kami satu persatu di dalam mendengar firman. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, khususnya. Berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan. Dia memang sudah mempersiapkan khotbahnya, tapi kami tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri menambah, mengurangi, mengubah sesuai kehendak-Mu. Supaya setiap kata yang diucapkan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan biarlah seluruhnya dilengkapi dan dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi betul-betul tertanam, tumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya saya mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kami secara khusus berdoa kalau ada orang-orang yang belum percaya. Mungkin mereka sudah berulang kali mendengar Injil, tapi sampai sekarang mereka belum percaya. Mereka tidak akan bisa percaya kalau Engkau tidak melayani mereka. Dan menganugerahkan iman kepada mereka. Karena kami mohon supaya Engkau bekerja dan melakukan hal-hal itu. Supaya semuanya belum percaya bisa percaya. Kami juga tetap berdoa untuk mereka yang sudah percaya. Kalau mereka mundur atau menjadi berkurang dalam semangat dan sebagainya, atau jatuh ke dalam dosa, bangkitkan mereka dan kembalikan ke dalam jalan benar. Bahkan segarkan, tumbuhkan, dewasakan, jadikan mereka juga pemerintah firman. Biarlah firman saat ini, baik secara tertulis maupun videonya, bisa mereka sebarkan, sehingga lebih banyak lagi orang bisa mendengar Injil dan dibawa kepada Kristus. Kami setiap tahun merayakan Jumat Agung. Kami tidak ingin ini hanya sekedar menjadi satu kebiasaan, tradisi, tapi kami ingin sekali bahwa pada setiap hari Jumat Agung, khususnya kali ini, ada banyak orang dibawa oleh Kristus oleh berita firman. Dan orang-orang yang sudah percaya, didewasakan, ditumbuhkan, dan sebagainya. Sehingga kebaktian ini betul-betul memuliakan Engkau dan menyenangkan Engkau. Kami yakin setan pasti bekerja, karena dia tidak pernah tinggal diam pada saat Injil dan firman yang benar diberitakan. Kami berdoa Engkau kuatkan semua kami. Tak peduli apapun yang mereka lakukan. Biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah ini saya berikan tema Yesus dan Pontius Pilatus. Kalau dilihat tema ini sebetulnya ada suatu keanehan. Kalau misalnya Bapak, Yesus, dan Roh Kudus gitu ya,
itu rasanya cocok gitu ya. Atau bahkan kalau dikatakan Yesus dan Yohanes dan Petrus begitu, itu biarpun mereka tidak setingkat tetapi tetap masih ada cocoknya. Karena Petrus dan Yohanes dan Yakobus dan sebagainya itu adalah pengikut Yesus. Tapi tema hari ini Yesus dan Pontius Pilatus. Rasanya kok tidak ada hubungannya. Pontius Pilatus ini kafir. Bukan Yahudi. Bukan orang percaya bahkan. Dan dia yang mengadili Yesus. Itu saja hubungannya. Tapi bahwa dia mengadili Yesus, itu sebetulnya memang hubungannya yang ingin saya persoalkan pada hari ini. Dan teks yang kita akan baca adalah Markus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca seluruh teks ya. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas, sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesaknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jadi saudara, kita sudah tahu sejarahnya tentu saja ya. Kecuali kalau saudara baru saja menjadi orang Kristen, tapi kalau sudah lama pasti tahu sejarahnya. Yesus ditangkap, diadili mahkamah agama Yahudi, dijatuhi hukuman mati oleh mereka, tapi mereka tidak boleh melaksanakan penghukuman mati itu karena mereka ada di bawah penjajahan Roma. Jadi harus pejabat Romawi yang menjatuhkan hukuman mati dan memerintahkan pelaksanaannya. Dan karena itu oleh mereka Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus, dan itu ada di dalam ayat yang pertama. Pertama-tama hal yang ingin saya bahas singkat saja. Siapakah Pontius Pilatus itu? So, dia bukan raja ya. Beda dengan Herodes dan sebagainya yang memang raja, tetapi Pontius Pilatus bukan raja. Pulpit komentar berkata demikian. Sekarang Yudea ditambahkan kepada provinsi Syria dan diperintah oleh prokurator yang mana Pontius Pilatus adalah yang kelima. Saya tidak punya kata Indonesia,
dalam bahasa Inggrisnya seperti itu, ya saya Indonesiakan saja, prokurator. Nah, jadi tiap daerah ada yang namanya prokurator. Dan Pontius Pilatus adalah yang kelima. Dan Yudea ditambahkan kepada provinsi Syria, itu semua ada di bawahnya dia. Saran yang kedua, saudara, mengapa orang Yahudi membawa Yesus kepada Pontius Pilatus? Sudah saya singgung tadi poin A. Mereka harus membawa Yesus kepada Pontius Pilatus karena mereka sendiri tidak boleh menjatuhkan atau melaksanakan hukuman mati. Di dalam Yohanes 18 ayat 31, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh orang. Saudara ingat ya, kalau mereka bilang kami tidak diperbolehkan membunuh orang, ini tidak ada hubungannya dengan hukum ke-6, jangan membunuh. Sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi kami tidak diperbolehkan membunuh orang itu karena orang-orang Yahudi itu saat itu ada di bawah penjajahan Romawi. Hukum Taurat mereka bisa mereka berlakukan kalau mereka bangsa yang merdeka seperti dalam Perjanjian Lama. Tapi pada waktu mereka ada di bawah penjajahan Romawi seperti ini, hukum Taurat mereka, khususnya yang disebut civil law atau undang-undang, itu tidak bisa mereka berlakukan karena yang berlaku adalah undang-undang dari penjajah ini, yaitu kerajaan Romawi. Karena itu mereka mesti membawa Yesus pada Pontius Pilatus, dan Pontius Pilatus mengadili. Nah, Pontius Pilatusnya sebetulnya tidak mau jatuhkan hukuman mati. Kalau saudara perhatikan bacaan tadi sudah kelihatan dengan jelas. Tapi mereka mendesak habis-habisan. Dan Pontius Pilatus ingin menyenangkan hati orang banyak. Akhirnya dia menyerah, sekalipun dia tidak senang dengan hal itu. Dan dia melepaskan Barabas. Dan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Berarti dia setuju dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Kristus. Menyetujui mereka hanya karena didesak oleh mereka. Sudah suatu hal yang seharusnya sudah kita pikirkan ya. Jangan takut untuk berkata tidak. Orang Kristen yang tidak bisa berkata tidak akan mungkin menjaga hidupnya untuk makin lama makin kudus. Ada ajakan-ajakan yang dia tahu sebetulnya tidak baik. Tapi karena dia sungkan untuk berkata tidak, atau dia malu untuk berkata tidak, atau dia takut untuk berkata tidak, akhirnya dia mengikuti ajakan-ajakan yang sebetulnya dia tahu merupakan ajakan-ajakan yang salah. Setiap kali diajak melakukan hal yang salah, apa itu merokok, mabuk-mabukan, narkoba, pelacuran, dan macam-macam hal yang lain. Karena tidak bisa berkata tidak. Akhirnya menuruti. Akhirnya jadi rusak, tidak karu-karuan. Jadi orang Kristen harus bisa berani berkata tidak. Saudara mesti punya prinsip untuk diri saudara sendiri yang tidak saudara izinkan untuk diatur oleh orang lain, tidak peduli teman, keluarga, atau siapapun. Tidak peduli sebanyak apapun, sekeras apapun mereka mendesak saudara. Tapi saudara pegang prinsip saudara sendiri. Kalau perlu mati untuk prinsip itu. Tapi Pontius Pilatus bukan orang seperti itu. Seharusnya dia melepaskan Kristus. Kalau memang dia pegang prinsip. Tapi dia mau menyenangkan hati orang banyak. Dia biarkan mereka salibkan Kristus. Dia setuju hukuman mati itu. Dia sebagai hakim, dia menjatuhkan hukuman mati. Saudara, mari kita lihat kata-kata Calvin dalam komentarnya tentang Matius 27 ayat 1. Perajaman terhadap Stefanus
Kisah Rasul 7 ayat 59. Kenapa Calvin tahu bicara tentang perajaman terhadap Stefanus? Kan tadi saya katakan mereka tidak boleh melakukan hukuman mati kan. Makanya mereka mesti bawa Yesus kepada Pontius Pilatus, dan Pontius Pilatus yang menjatuhkan hukuman mati baru boleh dilaksanakan. Tapi dalam kasus Stefanus, mereka masih dalam penjajahan Romawi. Mengapa mereka sendiri tanpa ikut campurnya pemerintah Romawi melakukan penghukuman mati terhadap Stefanus dengan melakukan perajaman dengan batu? Nah, ini Calvin menjelaskan, perajaman terhadap Stefanus terjadi dalam satu cara yang bersifat pemberontakan. Jadi sebetulnya mereka itu pada saat itu memberontak terhadap pemerintah Romawi. Mereka tidak nurut. Mungkin mereka sudah muntah naik darah begitu rupa. Sampai tidak mau tahu hukumnya bagaimana pemerintah Romawi. Mereka rajam sendiri. Jadi dalam hal ini mereka jelas tidak taat kepada pemerintah Romawi. Seperti yang terjadi dalam kasus-kasus huru hara. Ya, kalau sudah huru hara masal ya, bisa berbuat apa saja. Bisa merusak mobilnya orang, bisa membunuh orang, bahkan bisa melakukan pemerkosaan massal seperti Indonesia pada tahun 1998. Jadi pokoknya kalau sudah orang banyak, lalu mereka bisa tahu-tahu melakukan apa saja saat maunya mereka. Tapi mengapa hal ini tidak dibiarkan oleh Tuhan terjadi pada kasusnya Yesus? Lalu mereka muntah, mereka salibkan sendiri tanpa Pontius Pilatus. Tidak bisa. Tuhan yang mengatur. Boleh terjadi dalam kasusnya Stefanus. Tidak boleh terjadi dalam kasusnya Kristus. Saya lanjutkan komentar Calvin ya. Tetapi adalah merupakan sesuatu yang benar. Bahwa anak Allah harus dihukum dengan khidmat atau serius oleh seorang hakim duniawi supaya ia bisa menghapus hukuman kita di surga. Jadi untuk Kristus ini harus ada aturan mainnya. Kalau dia memang mau mati menggantikan kita, mati menebus kita, dan oleh kematiannya kita nanti diampuni dan sebagainya, dia harus mati melalui hukuman mati yang dijatuhkan oleh seorang hakim duniawi. Dan hakim duniawi itu harus menyatakan dia tidak bersalah. Pontius Pilatus tidak mendapati kesalahan. Kesalahan apa? Tidak ada. Makanya dia kami bebaskan. Tapi sekalipun hakim duniawi itu tidak menjumpai kesalahan apapun, dia tetap menjatuhkan hukuman mati karena desakan orang banyak. Ini sesuatu bukan terjadi kebetulan, saudara. Diatur semua, direncanakan oleh Allah dan diatur sehingga terjadi seperti itu. Yesus yang tidak berdosa harus dihakimi oleh seorang hakim duniawi, dinyatakan tidak bersalah, tapi toh dihukum mati. Jangan demikian, karena tidak bersalah tapi dihukum mati, maka dia mati untuk orang lain, untuk kita orang-orang pilihan. Itu hubungannya. Mengapa tema khotbah hari ini Yesus dan Pontius Pilatus? Rasanya tidak terlalu berhubungan, tapi dari sudut pandang Tuhan harus terjadi seperti itu. Sangat berhubungan. Seandainya mereka mata gelap salibkan Yesus tanpa Pontius Pilatus dan sebagainya, maka tidak ada hal-hal itu yang tadi saya bicarakan. Dinyatakan tidak bersalah, tapi tetap dihukum mati, sehingga bisa mati menggantikan orang. Tidak ada semua itu jadinya. Jadi ini penafsiran Calvin sesuatu yang luar biasa. Membandingkan antara penghukuman mati Stefanus yang dilakukan tanpa hakim. Mereka sendiri lakukan. Tapi kematian Kristus tidak bisa sama seperti kematian Stefanus. Cara kematiannya juga tidak bisa melalui perajaman, harus melalui salib. Itu mungkin akan saya bahas pada kali yang akan datang, minggu depan lagi. Sekarang saya lanjutkan, saudara. Tetapi sekalipun dengan membawa Yesus kepada Pontius Pilatus ini,
Orang-orang Yahudi itu mentaati hukum Romawi. Dalam kasus ini mereka mentaati. Tidak boleh bunuh, tidak boleh mati sendiri. Mereka bawa pada Pontius Pilatus. Tetapi ada hukum lain yang mereka langgar. Bahkan mereka tetap tidak bersalah. Pulpit Clemente berkata demikian. Tetapi ada hukum lain yang juga dilanggar. Saat itu adalah hari Jumat. Dalam kasus hukuman mati, penjatuhan hukuman tidak boleh diumumkan secara hukum pada hari pengadilan. Tetapi Tuhan kita diadili, dihukum atau dinyatakan bersalah, dan disalibkan pada hari yang sama. Jadi ini peraturan pada saat itu ya. Dalam kasus hukuman mati, kalau bukan hukuman mati lain cerita. Tapi ini kasus hukuman mati, penjatuhan hukuman tidak boleh diumumkan secara hukum pada hari pengadilan. Tetapi Tuhan kita diadili, dihukum, dinyatakan bersalah, disalibkan pada satu hari yang sama. Dan tetap mereka sebetulnya melanggar hukum juga. Karena poin B, saudara, penyerahan Yesus kepada Pontius Pilatus ini juga harus terjadi untuk menggenapi nubuat Yesus dalam Markus 10 ayat 33b yang berbunyi, mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, bandingkan dengan terjemahan NIV yang lebih hurufiah ya. They will hand him over to the Gentiles. Mereka akan menyerahkan dia kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi kalau dalam terjemahan kita ini bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sebetulnya terjemahnya dalam bahasa Inggris adalah Gentiles. Dan Gentiles itu semua bangsa-bangsa atau orang-orang yang non-Yahudi. Kalau seandainya mereka mata gelap dan mereka bunuh sendiri, maka nubuat Yesus ini gagal untuk digenapi. Dia sudah menubuatkan, itu Markus pasal 10, Markus kan sampai pasal 16 ya. Yang kita bahas sekarang pasal 15, jadi masih jauh di depan. Yesus menubuatkan mereka akan menyerahkan dia kepada Gentiles, orang-orang non-Yahudi. Jadi harus ada penyerahan kepada orang-orang non-Yahudi, dan dalam kasus ini adalah Pontius Pilatus dan bangsa Romawi. Mereka yang betul-betul menjatuhkan hukuman dan melaksanakan penghukuman mati itu. Dengan diserahkannya Yesus pada Pontius Pilatus dan sebagainya, maka nubuat Yesus itu tergenapi. Tidak ada nubuat dalam Alkitab, apakah dari Yesus atau dari Nabi atau dari siapapun yang betul-betul datang dari Tuhan, yang bisa tidak tergenapi. Ratusan nubuat mungkin, saya tidak pernah ngitung, semua tergenapi. Satu bukti yang menunjukkan bahwa Alkitab kita adalah firman Allah. Suatu keunggulan yang tidak ada di dalam kitab suci agama lain. Coba periksa kitab suci agama lain. Ada berapa nubuat? Mereka berani memberikan cerita sejarah karena suka dicek kebenarannya. Beda dengan kita, nah yang mana yang benar, suka dicek. Mereka berani memberikan hukum-hukum, larangan, undang-undang, ini, itu, dan sebagainya. Lagi-lagi suka dicek kebenarannya. Tapi mereka tidak berani memberikan nubuat. Kalau ada nubuat, lalu tidak terjadi atau penggenapannya salah, maka akan terlihat secara menyolok hitam di atas putih bahwa kitab suci mereka salah. Kan itu tidak ada kitab suci lain ada nubuat, kecuali mereka buat-buat ya. Buat-buat sendiri, ditafsir-tafsirkan sendiri. Tapi Alkitab kita, sejak dari Kejadian 3:15 sudah mulai ada nubuat. Terus nubuat. Ada yang belum tergenapi, seperti kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan sebagainya. Tapi
tidak ada yang tergenapi secara salah atau tidak tergenapi. Atau tergenapi yang miring sedikit saja, tidak ada. Semua tergenapi dengan sempurna. Dan dalam perdebatan melawan orang-orang beragama lain, ini bisa kita gunakan. Tanya kepada mereka, kitab suci mau ada nubuat enggak? Kenapa tidak ada nubuat? Kalau Allahmu Maha tahu, dia mestinya ada kasus-kasus di mana dia bernubuat akan terjadi ini, akan terjadi itu. Dan itu penuh dalam Alkitab kami. Kenapa dalam kitab suci tidak ada? Ajaran, larangan, perintah, cerita sejarah, dan sebagainya suka dibuktikan salah benar. Tapi nubuat itu dengan mudah bisa terbukti salah benarnya. Alkitab kami jelas datang dari Tuhan. Para nabi, Yesus sendiri, dan sebagainya, mereka tidak takut bernubuat. Tidak takut akan salah. Karena mereka yakin firman-Nya datang dari Tuhan, dan yang datang dari Tuhan tidak mungkin salah. Tapi punya kenapa tidak ada nubuat? Berarti itu bukan firman? Atau bagaimana? Sudah dia jawab sendiri, sudah. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang ketiga. Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Saya berikan komentar Calvin lagi. Sekalipun itu merupakan suatu pertunjukan yang mengejutkan dan sangat tidak cocok dengan keagungan dari anak Allah untuk diseret ke hadapan kursi penghakiman dari seorang yang duniawi, diadili dengan tuduhan pelanggaran yang besar atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman mati sebagai seorang kriminal dalam belenggu. Tetapi kita harus mengingat bahwa keselamatan kita tercakup dalam doktrin tentang salib yang merupakan kebodohan untuk orang Yunani dan batu sandungan untuk orang Yahudi. 1 Korintus 1 ayat yang ke-23. Mengejutkan, dan murid-murid sendiri bahkan sudah dikasih nubuat Yesus, aku akan ditangkap, diadil, dan aku akan mati, akan bangkit hari ketiga. Itu sedikitnya 4 kali dia menubuatkan kepada para murid. Mereka mendengar dengan kuping mereka sendiri. Tapi ternyata pada waktu nubuat itu terjadi, Yesus ditangkap, dijatuhkan hukuman mati, dan pakainya maka semburat, berubah, dan karu-karuan. Mengejutkan, mengecewakan bagi mereka. Karena apa, saudara? Karena laki-laki mereka punya konsep sesat di dalam pemikiran mereka. Mesias itu mereka tetap pikirkan akan datang sebagai raja duniawi yang hebat dan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Tapi ternyata Mesiasnya ditangkap, diadil, dihukuman, jatuhkan mati, disalibkan. Kecewa, semburat semua. Saya bagian yang saya blog ini sekarang, Calvin mengatakan, tetapi kita harus mengingat bahwa keselamatan kita tercakup dalam doktrin tentang salib, yang merupakan kebodohan untuk orang Yunani dan batu sandungan untuk orang Yahudi. 1 Korintus 1 ayat 23. Seandainya saja para murid itu tahu dan mengerti pada saat itu, mereka tidak akan kecewa, mereka tidak akan semburat, dan sebagainya. Tetapi doktrin ini pada saat itu belum mereka mengerti. Tidak bisa terjadi keselamatan kalau bukan Mesias atau Allah yang menjadi manusia itu menderita, mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, untuk menjadi juru selamat kita. Tanpa itu tidak akan ada keselamatan. Jadi saudara, salib mungkin pada satu bagi mereka memalukan. Bagi kita sekarang bukan sesuatu yang memalukan.
Kalau saya katakan bukan sesuatu yang memalukan, tidak berarti lalu kita menyembah salib itu ya. Tidak berarti kita hormati kelewat batas sampai masuk dalam penyembahan berhala. Ini satu kebodohan dan kesesatan. Jangan tiru orang Katolik dalam persoalan itu. Banyak patung-patung, salib, dan sebagainya. Orang-orang Yahudi, Alkitabnya diberhalakan. Jangan tiru mereka dalam hal itu. Kita memang memuliakan salib, tapi dengan cara rohani, bukan cara jasmani. Kita tahu tanpa salib itu tidak ada keselamatan. Memang orang-orang Yunani menganggap salib itu suatu kebodohan. Allah bisa disalib itu gimana, gobloknya setengah mati. Itu pemikiran mereka. Hanya menggunakan akal mereka tanpa Alkitab, maka ya tentu saja bisa jadi kebodohan yang manapun bisa. Dan batu sandungan untuk orang Yahudi karena mereka mengharapkan Mesias itu jadi raja duniawi yang membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Ternyata Mesiasnya ditangkap, mati disalibkan, jadi batu sandungan. Tapi lagi-lagi ini karena kesesatan mereka. Tapi bagi kita yang mengerti tentang salib, bahwa Kristus memang harus menderita dan mati sebagai substitute, pengganti kita. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum, dia yang menderita dan mati menggantikan kita memikul hukuman, semua dosa yang seharusnya kita yang memikulnya. Kalau sudah digantikan oleh dia, sekarang kalau kita percaya pada dia, kita diampuni secara cuma-cuma tanpa perbuatan baik kita apapun. Perbuatan baik hanya bukti kalau kita betul-betul beriman, tapi perbuatan baik kita sama sekali tidak punya andil untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan karena penebusan Kristus yang kita terima dengan iman. Setelah kita lihat ayat ini, 1 Korintus 1:23, saya baca dengan seluruh konteksnya. Jadi saya baca mulai ayat 22 sampai dengan ayat 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tidak peduli mereka kepingin apa ya. Yang Yahudi kepingin tanda, mujizat. Mereka tergila-gila dengan mujizat. Mungkin sama seperti orang-orang karismatik kebanyakan bangsa ini tergila-gila sama mujizat. Ya. Orang-orang Yunani mencari hikmat. Yahudi cari tanda, orang Yunani cari hikmat. Itu yang mereka inginkan. Apakah Paulus menuruti apa yang mereka inginkan? Tidak. Ayat 23 dimulai dengan kata tetapi yang menunjukkan suatu pengkontrasan antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Tidak peduli orang Yahudi mau apa dan orang Yunani mau apa. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Saudara, kalau saudara seorang hamba Tuhan atau guru sekolah minggu atau pengajar pribadi atau apapun, pokoknya saudara memberitakan firman, jangan turuti keinginan dari orang yang menerima pemberitaan firman dari saudara. Jangan turuti maksudnya jangan disalahartikan ya. Kalau mereka memberikan suatu tema, tidak masalah selama temanya bisa dibahas secara alkitabiah. Tapi kalau mereka menginginkan ajaran yang tidak alkitabiah, misalnya mereka menginginkan ajaran teologi kemakmuran, mereka menginginkan ajaran orang Kristen yang sakit harus selalu sembuh. Mereka menginginkan ajaran tidak butuh Injil. Yang penting hidup saleh. Maka saudara, karena semua itu tidak alkitabiah, tidak usah gubris apa yang mereka inginkan. Berikan apa yang benar, dan yang terutama nomor satu harus diberitakan adalah salib. Jadi Paulus tidak peduli orang Yahudi kepingin apa dan orang Yunani kepingin apa. Dia memberitakan Kristus yang disalibkan.
Injil itu adalah yang terutama dan pertama diberitakan. Kalau orang itu belum pernah dengar, kalau sudah pernah mendengar berulang kali dan sudah apalagi sudah percaya, maka tentu saja bisa ditingkatkan pada ajaran-ajaran yang lain. Tapi pertama-tama sudah berusaha memberitakan Injil. Kita baru-barusan ini kan mengunjungi saksi Yehova ya. 2 kali saya mendatangi kebaktiannya, dan kebaktian yang kedua mereka merayakan Selasa Agung gitu ya. Biarpun namanya bukan begitu mereka sebutkan. Perjamuan malam Tuhan. Yesus mereka sebut Tuhan, saudara ya. Dia tidak pernah mau sebut Yesus Tuhan, tapi sebut Tuhan. Kalau Bapak disebut Tuhan, kalau Yesus Tuhan. Ini nasihat saya sendiri ya, dalam bahasa Yunani tetap sama kurios. Kenapa yang satu diterjemahkan Tuhan, yang satu diterjemahkan Tuhan? Jelas kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah dalam arti kata setinggi-tingginya, tapi mereka tidak percaya itu. Nah, saudara, kita datang kepada mereka dan mungkin kita akan terlibat lagi. Tujuan saya bukan cuma datang 1-2 kali, tapi terlibat dengan mereka, kalau bisa memberitakan Injil kepada mereka. Saya ingat baik-baik kalau sampai terlibat pembicaraan dengan mereka. Apakah melalui WA, atau melalui telepon, atau ketemu ngomong. Beritakan Kristus yang tersalib. Injil itu nomor 1 diberitakan. Mereka percaya Kristus tersalib. Dan mereka percaya Kristus tersalib menebus dosa. Yang tidak mereka percaya adalah selamat itu hanya karena iman saja tanpa perbuatan baik. Jadi beritakan Kristus yang tersalib dan tekankan pada waktu tersalib kalimat yang ke-6, 7 kalimat ya. Yang ke-6 dia berkata sudah selesai. Kalau sudah selesai, dosa kita semua sudah dibayar. Mengapa gerangan kita harus menambah dengan perbuatan baik kita yang seperti kain kotor? Mengapa gerangan kita harus menambah dengan penginjilan door to door yang dilakukan para saksi Yehova? Itu perbuatan baik yang terutama. Kalau tidak melakukan itu, tidak bisa diselamatkan. Jadi saudara, sudah ada pelajarannya, beranilah diskusi dengan mereka. Kemarin Cahaya mengatakan bahwa dia sudah ada kontak-kontak saksi Yehova dan mau melakukan penginjilan. Biarlah yang lain meniru, jangan takut. Dan bersikaplah fair di dalam debat, saya sudah katakan. Kalau tidak bisa jawab argumentasi mereka, bilang aku tidak tahu. Nanti aku tanya pendetaku. Dan kita ketemu lagi, aku akan jawab. Dengan demikian sudah juga maju, dan Injil tetap bisa diberitakan. Menghadapi mereka itu tidak suka sebetulnya kalau kita belajar, saudara. Karena ingat ya, para saksi Yehova itu tidak ada satu yang sekolah teologi. Mereka mungkin sok gunakan bahasa Yunani, Ibrani, dan sebagainya, yang mereka tidak ngerti apapun. Bagaimana kita belajar serius, kalaupun saudara sekolah teologi, saudara belajar dari orang yang sekolah teologi. Mereka enggak. Penatua-penatuanya pun tidak sekolah teologi, tidak ngerti apa-apa Yunani, Ibrani kok. Jadi saudara, pertama ketemu orang agama apapun, jangan ngomong hal-hal yang tidak perlu-perlu, tidak penting-penting, saudara. Misalnya boleh makan darah atau tidak boleh makan darah, ada apa ngurusnya omongan seperti itu, saudara?
Kalau saudara sama saksi Yehova lalu bicara tentang bentuk salib, mereka bentuk salibnya tiang tegak. Kita model seperti itu. Perlu saya ketahui bahwa kita sebetulnya tidak tahu bentuk salib yang sebenarnya yang dipakai untuk menyiapkan Yesus. Kalau kata salib itu dalam bahasa Yunani stauros itu sebetulnya berarti tiang tegak. Dan salib yang paling kuno memang tiang tegak. Tangan di atas, salib paku ke atas, kaki di bawah. Satu tiang tegak. Tapi orang bosan menyalibkan dengan cara-cara seperti itu sehingga lalu muncul variasi-variasi bentuk salib. Yang kita kenal sekarang ini, lalu juga ada yang seperti huruf T, huruf besar, lalu seperti huruf X, huruf besar, dan pakainya yang mana yang digunakan untuk menyalibkan Kristus, sebetulnya kita tidak tahu. Nah, kalau kita memperdebatkan itu, gunanya di mana, saudara? Pertama itu tidak nginjil, kedua kita tidak tahu siapa yang benar. Kalau mereka mengarahkan ke sana, nggak usah bicarakan itulah. Aku terus terang, aku tidak tahu bentuk salibnya gimana. Ngomong saja. Kamu mau yang tegak, saya suka mau yang tegak. Tapi pokoknya Yesus pada tiang tegak itu, dia mengucapkan kalimat sudah selesai, ya atau tidak. Kita balikkan. Kita selalu mengarahkan penginjilan. Jangan mereka mengarahkan penginjilan. Saya lanjutkan baca sekali lagi ya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tadi saya sudah bahas ini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi saudara, apakah saudara menganggap Kristus itu kebodohan, atau batu sandungan, atau kekuatan Allah dan hikmat Allah? Itu jawaban dari pertanyaan itu menentukan apakah saudara ini orang yang akan selamat atau yang akan masuk neraka. Sekarang tafsiran dari Calvin lagi. Karena anak Allah memilih untuk berdiri dalam keadaan terbelenggu di hadapan seorang hakim duniawi. Dan di sana menerima hukuman mati. Supaya kita dibebaskan dari penghukuman, tidak lagi takut untuk mendekat dengan bebas kepada takhta surgawi Allah. Karena ada Dia yang sudah menggantikan kita, dihukum mati sebagai ganti kita. Maka kita boleh punya keberanian. Kalau saya katakan keberanian itu bukan kekurangan ajaran ya. Dia tetap adalah Allah dan kita ciptaan. Biarpun dia bapak dan kita anak. Berani maksudnya tidak lalu gemetar ketakutan. Berani. Karena yakin kita datang, kita diterima. Tapi bukan dengan kekurangan ajaran. Bukan dengan sok akrab. Selamat pagi Tuhan. Hai Tuhan. Saudara pikir saudara siapa? Ngomong sama siapa? Dengan cara seperti itu? Jadi saudara, tidaklah kita takut untuk mendekat dengan bebas kepada takhta surgawi Allah. Bahkan sekalipun saudara sadar saudara penuh dosa. Tapi seperti yang saya selalu lakukan pada kebaktian manapun saudara, selalu ada doa pengakuan dosa. Kita selalu harus sadar, biarpun dia bapak, kita anak dan dia mengasihi kita, tapi dia suci dan kita berdosa. Kanto datang itu diawali dengan pengakuan dosa. Supaya tidak ada dosa menjadi penghalang antara kita dan dia. Saya lanjutkan. Demikianlah anak Allah berdiri sebagai seorang kriminal di hadapan manusia yang fana dan mengizinkan dirinya sendiri dituduh dan dihukum supaya kita bisa berdiri dengan berani di hadapan Allah. Ini semua tujuannya. Yesus dihadapkan pada Pontius Pilatus dan sebagainya. Ini tujuannya. Kita dibenarkan. Dan kita bisa berdiri dengan berani di hadapan Allah. Memang musuh-musuhnya berusaha untuk melekatkan kepadanya suatu reputasi jelek secara kekal. Tetapi kita harus lebih memandang pada tujuan kemana providensi Allah memimpin kita. Karena jika kita mengingat betapa menakutkan kursi penghakiman Allah,
Tidak tahu sudah pernah memikirkan ini apa enggak, saudara? Seandainya tidak ada juru selamat, seandainya tidak ada Jumat Agung, dan kita sebagai orang berdosa pada akhir zaman harus menghadap kursi penghakiman Allah, saudara akan kencing-kencing saking takutnya dan tidak akan ada gunanya. Kalau saudara memang bersalah dan dihadapkan hakim duniawi saja, itu menakutkan bukan main. Apalagi kita memang berdosa dan nanti dihadapkan pada kursi penghakiman Allah pada akhir zaman dan kita tidak punya juru selamat. Saya lanjutkan. Dan bahwa kita tidak pernah bisa dibebaskan di sana kecuali Kristus telah dinyatakan bersalah di bumi, kita tidak akan pernah malu untuk bermegah dalam belenggunya. Jadi Kristus dibelenggu, Kristus dimahkotai mahkota duri, dia atau telanjang atau nyaris telanjang di atas kayu salib. 3 salib, dia di tengah-tengah seakan-akan dia yang terburuk dari 3 penjahat. Semua itu tidak perlu membuat kita malu. Orang agama lain seringkali ejek itu tidak karu-karuan. Mati di tiang jemuran lah. Yang apa, yang macam-macam lah. Tidak perlu sedikit pun rasa malu. Kalau mereka diskusi dan ngomong seperti itu, omong, tunggu tanggal mainnya ya. Orang yang kamu ejek itu akan menjadi hakim akhir zaman. Aku percaya dia, aku punya juru selamat. Aku pasti bebas dan aku pasti masuk surga. Dan aku kepengen lihat kamu masuk kemana. Pada saat itu kamu akan menyesal, tapi sudah terlambat. Jangan takut untuk ngomong seperti itu. Dan jangan malu sedikit pun. Tidak ada apapun yang mesti kita malu. Punya juru selamat seperti Yesus. Sebaliknya kita bermegah, kita bangga. Harus punya kebanggaan. Saya tidak tahu saudara bisa mengaminkan dalam hati kata-kata saya, ya atau tidak. Kalau tidak, saya khawatir saudara bukan orang Kristen. Renungkan kata-kata itu. Harus bisa mengatakan amin. Kita bangga punya juru selamat. Tidak peduli dia dipermalukan dan direndahkan serendah mungkin. Tapi tanpa itu, kita semua yang harus direndahkan seperti dan kita semua harus masuk neraka. Bagaimana mau tidak bangga punya juru selamat yang sebetulnya tidak layak diperlakukan demikian, tapi rela diperlakukan demikian untuk menyelamatkan kita karena kasihnya pada kita. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang kedua. Pontius Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Pertama saudara, Pontius Pilatus bertanya, engkaukah raja orang Yahudi dalam ayat 2a? Pertanyaan ini muncul karena tuduhan yang diberikan kepada Kristus dalam Lukas 23 ayat 2. Di mana dia dituduh bahwa dia mengklaim dirinya sebagai raja. Kita baca ayatnya, Lukas 23 ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Jadi ini mereka memfitnah Yesus di hadapan Pontius Pilatus supaya Pontius Pilatus mau menjatuhkan hukuman mati ya. Dan melarang membayar pajak pada kaisar. Semua ini fitnah ya. Tidak pernah dia menyesatkan bangsa mereka. Ya sesat dari sudut pandang mereka karena mereka yang sesat. Melarang membayar pajak tidak pernah Yesus larang. Lalu terakhir dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus Raja. Kata ya itu sebetulnya tidak ada, saya coret di situ. Kan saudara, Calvin berkata demikian. Tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada kejahatan ini bagi Pilatus. Jadi maksudnya dia sebagai prokurator itu tugas utamanya itu ya.
Tidak ada yang lebih menjengkelkan dia daripada kalau hal itu terjadi. Tugasnya apa? Yang tugasnya adalah memelihara kerajaan itu supaya ada dalam keadaan tenang. Jadi jangan ada kekacauan, jangan ada huru-hara. Pada saat itu terjadi huru-hara. Tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada hal itu. Bagi Pontius Pilatus, kalau tugasnya dia sebagai prokurator menjaga wilayah dia supaya tidak ada kekacauan, tidak ada huru-hara massal, tapi semua ada dalam keadaan tenang. Romawi paling ngamuk kalau sampai ada huru-hara. Kita lanjutkan dengan cara yang sama. Bahkan pada zaman ini, setan berusaha untuk menyingkapkan Injil terhadap kebencian dan kecurigaan pada pernyataan ini. Seakan-akan Kristus dengan menegakkan kerajaannya, menggulingkan semua pemerintahan dunia, dan menghancurkan otoritas dari raja-raja dan hakim-hakim. Ya, yang mungkin kena dibohongi oleh setan dalam persoalan Yesus sebagai raja ini, ya saksi Yehova ini mungkin. Dia anti semua pemerintah dan anggap Yehova saja adalah pemerintah yang sah. Semua pemerintah duniawi dari setan. Kita tidak seperti itu. Roma 13 jelas menunjukkan bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah semua. Dan kita diwajibkan tunduk pada pemerintah. Hanya dengan satu perkecualian, kalau pemerintah menyuruh atau melarang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya saudara, kalau kita mengakui Allah kita sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Yesus juga kita akui demikian, kita tidak menentang pemerintah Presiden Jokowi atau pemerintah negara lain manapun. Semua pemerintah ditetapkan oleh Allah. Kita wajib tunduk, kecuali kalau mereka melakukan sesuatu atau memerintahkan atau melarang yang bertentangan firman. Jadi pemerintah-pemerintah komunis misalnya, jelas mereka melarang untuk beribadah gitu ya. Yang pasti kalau Xi Jinping sama Kim Jong-un ya, saya tidak tahu kalau Putin dalam urusan gereja bagaimana. Dia sendiri sebetulnya termasuk anggota gereja Kristen Ortodoks kalau saya tidak salah. Tapi kalau Xi Jinping dan Kim Jong-un jelas-jelas melarang, maka yang seperti itu tentu tidak boleh ditaati. Biarpun dengan risiko kita dipenjarakan atau dibunuh. Yang poin kedua, Yesus menjawab pertanyaan itu, pertanyaan Pontius Pilatus tadi ini ya, engkaukah raja orang Yahudi? Ya, nah ini dia menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata engkau sendiri mengatakannya, ayat 2b. Karena kita lihat William Barclay ini kadang-kadang takut, kadang-kadang tololnya luar biasa, dan di sini sedang kumat gilanya. Maka perhatikan kata-kata dia menafsirkan jawaban Yesus ini ya. Pilatus bertanya kepada Yesus, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus memberinya jawaban yang aneh. Ia berkata, adalah engkau yang mengatakan demikian. Yesus tidak berkata iya atau tidak. Apa yang ia katakan adalah, aku bisa mengklaim sebagai raja orang Yahudi. Tetapi engkau tahu benar bahwa penafsiran yang diberikan oleh para penuduhku terhadap klaimku itu bukanlah penafsiranku. Aku bukan seorang revolusioner politik. Kerajaanku adalah kerajaan kasih. Tidak berkata iya ataupun tidak. Ini omong kosong dan merupakan tafsiran bodoh. Saya berpendapat, saudara, bahwa dengan membandingkan teks-teks ini yang nanti kita akan baca ya, terlihat bahwa ungkapan seperti itu artinya adalah iya. Dan bukan seperti yang dikatakan oleh Barclay, iya juga tidak, tidak juga tidak.
Juga kalau kita melihat Yohanes 18:33-37 terlihat bahwa arti jawaban Yesus tidak mungkin seperti yang dikatakan oleh Barclay. Mari kita baca teks-teks ini untuk mengetahui arti dari ungkapan itu. Memang ini ungkapan mereka beda dengan kita sama sekali. Sama seperti kalau saudara cerita sesuatu pada saya dan saya gombal. Orang Inggris dengar itu, itu kalau apa hubungannya gombal dengan omongan orang itu? Mereka kan bingung. Ungkapan selalu membingungkan untuk orang yang tidak mengerti tradisi kebiasaan orang-orang di situ yang menggunakan ungkapan itu pada zaman itu. Sekarang apakah masih tetap di sana seperti itu, saya tidak tahu. Tapi pada zaman itu, kata-kata itu artinya ya. Mengapa harus dengan kata seperti itu? Namanya ungkapan, jangan mengatur orang lah. Mereka memang punya ungkapan seperti itu, ya biarin sudah. Ya itu yang harus kita mengerti. Mari kita lihat ayat ini ya. Matius 26 ayat 63-64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya. Jadi ini waktu dia diadili Mahkamah Agung Yahudi ya. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Kan ditanya, engkau Mesias anak Allah atau tidak? Engkau telah mengatakannya. Kalau ini bukan ya, bukan tidak, berarti dia tidak mengakui sebagai anak Allah. Tidak mengakui sebagai Mesias juga. Ya. Akan tapi aku berkata kepada mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di belah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kalau kita lihat Lukas 22 ayat 70-71 ini semua ayat-ayat paralel saya kira. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Laki-laki mereka bertanya. Ini ya pengadilan nama Mahkamah Agama Yahudi ya. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan. Ya, engkau telah mengatakannya atau kamu sendiri mengatakan, tidak beda. Bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Kalau kata-kata ini artinya bukan ya dan bukan tidak. Lalu mengapa mereka menganggap itu suatu penghujatan dan sudah ada perlu diperpanjang lagi pengadilannya? Kita sudah mendengar dari mulutnya sendiri. Jelas kata-kata kamu sendiri mengatakan itu artinya ya. Lalu Markus 14, 61-62, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Saya kira dalam bahasa Yunani I am, bukan I am he, tetapi I am. Ya, tapi dalam bahasa Inggris maupun Indonesia kalau mau diterjemahkan aku adalah, kalimatnya jadinya tidak karu-karuan. Maka diterjemahkan akulah dia. Jadi kalau tiga ayat ini paralel, yang di atas bukan ya bukan tidak, di sini dia berkata akulah dia. Ya, ayatnya kan tabrakan semua, saudara. Akulah dia ini jelas mengiyakan. Maka yang di atas dua teks Matius dan Lukas harus diartikan ya juga. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Karena Yohanes 18 ayat 33-37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Jadi ini tidak paralel ya, karena yang tadi kan diadili Mahkamah Agama, sekarang diadili Pontius Pilatus. Lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Kalau ini jawabnya bukan ya bukan tidak, seluruh konteks ini berantakan, saudara.
Tadi dia sudah mengatakan ayat 36, kerajaanku bukan dari dunia ini, berarti dia memang raja. Coba raja secara rohani. Jadi pada waktu dia mengatakan, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Iya. Tapi raja rohani. Untuk itulah aku lahir dan untuk itu aku datang dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Yang ketiga, saudara, para imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Kita lihat dalam ayat 3 sampai dengan ayat 5. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Saudara, Yesus tidak selalu harus kita teladani ya. Ini semua fitnahan, tuduhan-tuduhan itu. Yesus tidak menjawab. Karena apa? Kalau dia menjawab, ya bubar semua fitnahannya. Maka dia tidak jadi dihukum mati. Siapa bisa dapat lawan dia? Tapi karena tujuan dia memang datang untuk mati, dia sengaja tidak mau jawab. Tapi kita tidak punya misi seperti dia. Kalau kita difitnah dan kita biarkan, maka itu merusak kekristenan juga. Apalagi misalnya saya pendeta atau siapapun hamba Tuhan difitnah, harus diam saja karena Yesus juga difitnah diam saja. Tidak. Dengan itu karena merusak seluruh kekristenan dan merusak juga Tuhan kita. Kalau memang itu fitnah dan memang bisa dijawab, jawab, bantah. Tidak bisa kita membiarkan diri difitnah. Karena yang nanti rusak namanya bukan hanya kita, tapi seluruh kekristenan, gereja, Tuhan kita, dan sebagainya. Kembali kepada bagian ini, tuduhan-tuduhan itu adalah fitnah, dan tentu saja sebetulnya Yesus bisa menjawab atau membantahnya. Tetapi Yesus tidak mau menjawab sama sekali. Ia tidak membenarkan tuduhan-tuduhan itu. Karena kalau demikian dia berdusta. Tapi dia tidak membantah. Kalau dia bantah, mereka kalah debat. Pilatus tahu mereka memfitnah. Dia tidak jadi dihukum mati. Padahal dia datang untuk mati. Maka dia tidak jawab. Diamnya Kristus ini menggenapi nubuat Yesaya dalam Yesaya 53:7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saya kira penggenapan nubuat ini bisa terjadi pada saat ini. Dia difitnah, dia diam saja, tidak menjawab. Bisa juga terjadi pada saat dia disiksa dan disalibkan. Tidak ada caci maki, tidak ada perlawanan apapun dari dia. Dia menyerah untuk disiksa tanpa perlawanan dan tanpa perlawanan fisik maupun perlawanan verbal dari mulut. Maki-maki tidak ada. Tapi sekalipun Yesus tidak menjawab, Pontius Pilatus tetap sadar bahwa Yesus tidak bersalah. Ayat 14a. Dan dia juga tahu bahwa imam-imam kepala itu menyerahkan Yesus karena dengki. Ini bahayanya dengki, saudara ya. Yesus tak pernah berbuat salah kepada mereka. Cuma mereka dengki, iri hati karena orang-orang yang dulu ikut mereka, lalu sekarang ikut Yesus banyak-banyaknya. Maka mereka ingin bunuh Yesus. Mereka jadi seperti orang-orang gereja zaman sekarang. Orang lain buka gereja, lalu gerejanya laris. Dengki. Kalau kita memang hamba Tuhan, dan kita memang tujuannya buka gereja untuk kemuliaan Tuhan,
Kita tidak akan dengki, tidak akan jengkel ada orang lain buka gereja dan laris lebih laris dari gereja kita selama gereja itu gereja benar. Kita bahkan akan saling dukung, bekerja sama. Orang-orang yang dengki karena ada gereja lain lebih disenangi daripada gerejanya dia sendiri. Dia bukan melayani Tuhan, dia melayani dirinya sendiri. Kita baca ayatnya ayat 10 dan ayat 14a. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ayat 14a, lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Dia jelas sebagai hakim pada saat itu sudah memeriksa. Tapi dia tidak menjumpai kesalahan apapun. Bayangkan saudara ya, dalam pengadilan terdakwanya ini tidak menjawab. Dituduh apapun tidak jawab. Hakimnya bisa tahu kalau dia tidak bersalah. Begitu sucinya kehidupan Yesus sehingga tanpa jawaban apapun dan fitnah-fitnah, hakimnya tetap menyadari dia tidak bersalah. Ini kata-kata Calvin, ketulusan atau integritas Kristus adalah sedemikian rupa sehingga sang hakim melihatnya dengan jelas tanpa pembelaan apapun. Tidak ada orang lain bisa begini, saudara ya. Bahkan di hadapan hakim duniawi tidak bisa. Ini menyebabkan Pontius Pilatus ingin melepaskan Yesus. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Biarpun Yesus tidak membela diri, dia tahu Yesus tidak bersalah, dia kepingin membebaskan Yesus. Nah sekarang itu ada dalam ayat 6 sampai dengan ayat 14. Kita akan bahas itu di dalam poin yang keempat. Kebiasaan membebaskan seorang penjahat pada hari raya Paskah. Paskah ini Paskah Perjanjian Lama ya. Dalam seluruh Alkitab tidak dibicarakan Paskah Perjanjian Baru yang kita sebut Easter, kecuali dalam terjemahan yang salah dari King James ada satu kali kata Easter keluar, tapi itu seharusnya Passover. Saudara, kita sebut Paskah itu Easter, bukan Passover. Orang-orang bodoh sebut Passover. Passover itu Yahudi, saudara. Allah melewati, mau bunuh anak sulung itu ada tanda darah, dia lewat itu Passover. Tidak ada tanda darah, dia masuk dan bunuh anak sulung. Itu Yahudi. Sekarang orang-orang tolol Kristen bilang happy Passover. Memang saudara Yahudi. Itu hari raya Yahudi. Kembali pada kebiasaan ini, saudara. Kebiasaan membebaskan seorang penjahat pada hari raya Paskah, ayat 6, ayat 11, ayat 15 kita baca ya. Baca ulang. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman, telah menjadi kebiasaan. Saya tidak tahu dari mana dan sejak kapan itu menjadi kebiasaan. Tapi pokoknya pada saat ini dikatakan telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Menurut permintaan orang banyak laginya. Bukan menurut penilaian hakim atau gimana, oh orang itu berkelakuan baik dibebaskan. Enggak, menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan, maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu mengendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Dan ayat 15, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara, kebiasaan ini yang tadi saya katakan tidak tahu
kapan munculnya dan karena apa. Pokoknya pada saat itu merupakan suatu kebiasaan, tradisi, tapi ini merupakan kebiasaan gila, kebiasaan salah, kebiasaan tolol, dan kebiasaan bejat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya tidak pernah mikirkan itu kan. Kalau baca teksnya saja tidak bakal mikirkan itu kan. Saya sendiri tidak pernah mikirkan. Nah, kok bisa ngomong? Karena saya belajar kata-kata Calvin. Calvin mengatakan, kebiasaan untuk melepaskan seorang tahanan oleh gubernur pada hari raya untuk memuaskan orang-orang merupakan praktek yang bodoh dan salah, dan merupakan suatu penyalahgunaan yang terang-terangan terhadap ibadah kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih tidak masuk akal daripada bahwa hari raya dihormati dengan mengizinkan kejahatan tidak dihukum. Orangnya dibebaskan kan? Tidak dihukum. Merayakan suatu hari raya itu kan untuk Tuhan. Tapi dilakukan dengan mengizinkan kejahatan tidak dihukum. Masuk akalnya orang tolol saja. Masuk akalnya orang yang seharusnya di rumah sakit jiwa. Saya lanjutkan. Allah telah memperlengkapi hakim dengan pedang, supaya mereka menghukum dengan keras kejahatan-kejahatan yang tidak bisa ditoleransi tanpa merugikan masyarakat. Dan dengan demikian jelaslah bahwa ia tidak ingin disembah dengan suatu pelanggaran hukum dan hukuman. Allah tidak ingin dalam hari raya dia disembah dengan suatu tradisi yang tol dan salah, itu orang hukuman yang seharusnya dihukum, bahkan mungkin mestinya dihukum mati, seperti Barabas itu begitu jahat, tapi justru dibebaskan. Tetapi karena tidak ada sesuatu pun yang harus diusahakan, kecuali dengan firman-Nya sebagai kaidah, sebagai tolok ukur ya. Tolok ukur itu selalu firman Tuhan. Semua yang didapatkan manusia melalui metode-metode penyembahan terhadap Allah yang mereka buat sendiri dan gegabah adalah bahwa di bawah kedok penghormatan, mereka sering tidak menghormatinya. Kedok penghormatan, tapi mereka tidak menghormatinya. Banyak saudara, kedoknya penghormatan, tapi nyembah patung. Lucu ya. Kedoknya menghormat Yesus, disebut Tuhan, tapi tidak mau sebut Yesus sebagai Tuhan. Itu bukan penghormatan, itu penghinaan. Hati-hati dengan orang yang kelihatannya menghormat, tetapi sebetulnya melakukan penghinaan terhadap Yesus karena dia diberikan kedudukan atau jabatan atau sebutan yang lebih rendah dari yang seharusnya. Karena itu, kita harus memelihara sikap moderat sedemikian rupa, sehingga tidak mempersembahkan kepada Allah apapun kecuali apa yang Ia wajibkan. Karena Ia begitu jauh dari senang, dari sangat tidak senang maksudnya, dalam menerima pemberian duniawi atau cemar, sehingga itu justru makin membuatnya marah. Ya lucu ya, tradisi penjahat dibebaskan. Kalau di Indonesia juga ada tradisi gitu ya. Setiap tanggal 17 kalau tidak salah, 17 Agustus, ada pengurangan hukuman. Tapi itu biasanya orang-orang berkelakuan baik. Tapi teorinya seperti itu. Prakteknya nanti orang yang kaya atau enggak tahulah punya pangkat atau punya apa, nanti bisa dikurangi sebanyak-banyaknya. Jadi teori dan praktek enggak cocok, akhirnya jadi salah juga. Mestinya tidak boleh ada pengurangan hukuman model seperti itu. Kalau dari semula memang dianggap penjatuhan hukuman penjara katakanlah 10 tahun itu cocok, ya sudah 10 tahun.
Kenapa bisa dikurangi dan pakainya? Saudara, banyak tradisi dalam kebaktian zaman sekarang yang tidak pernah ada dalam Alkitab. Misalnya ya, doa diiringi musik. Saya dari dulu paling benci sekali ya. Entah siapa orang gila yang memulainya, atau gereja sinting mana yang memulainya, doa diiringi musik. Yesus berdoa, dia pagi-pagi benar, pergi ke tempat yang sunyi, dan berdoa. Kenapa cari tempat sunyi? Supaya bisa lebih mudah berkonsentrasi. Ini diiringi musik. Lebih-lebih kalau gereja karismatik musiknya pakai band. Brum, 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 brum. Karuan kalau musiknya tenang. Musik tenang pun, kalem itu pun saya tidak setuju sama sekali. Pertama saudara ya, doa diiringi musik itu pemain musiknya tidak bisa berdoa kan. Padahal itu acara doa, dia mestinya doa. Kenapa dia main musik? Kedua, pada waktu kita berdoa, musiknya dimainkan. Musik itu didengarkan atau tidak? Kalau saudara jawab didengarkan, berarti konsentrasi doa terpecahkan. Doa kok dengarkan musik, pecah kan? Kok saudara bilang tidak didengarkan, lah ya buat apa dimainkan? Yang manapun saudara bisa lari. Doa diiringi musik itu tolong. Kalau di gereja kita tidak pernah ada, sangat sedikit gereja yang seperti gereja kita menolak hal itu. Semua pada ngikut tanpa mempertimbangkan dari Alkitab. Apakah tradisi seperti itu Alkitabiah atau tidak? Semua harus dicek dengan Alkitab. Juga doa bersuara. Dalam kalangan gereja-gereja saat, gereja-gereja Tionghoa pokoknya, termasuk GRI. Doa bersuara itu saya dari dulu kalau masuk dalam gereja Tionghoa, lalu saya khotbah, kan sebelum khotbah doa beberapa orang begitu ya, dan semua doa bersuara, ataupun dalam kebaktian mereka doa bersuara. Saya tidak pernah ikut doa. Karena saya tidak bisa konsentrasi dengan doa cara gila itu. Dan itu bukan persekutuan doa. Karena doanya beda-beda. Memang topiknya sama. Katakan sekarang mendoakan Pak Budi karena terkena masalah jantung. Tapi yang satu nanti mendoakan persoalan keuangan. Yang satu mendoakan dokter yang menangani, yang satu mendoakan Pak Budinya sendiri supaya pokoknya bisa sembuh secara total dan sebagainya. Biarpun topiknya satu, tapi doanya tetap beda-beda. Itu bukan persekutuan doa. Dan bagaimana orang konsentrasi? Kalau saudara bisa konsentrasi, tidak berarti orang lain bisa konsentrasi. Dan doa seperti ini di mana dalam Alkitab ada? Tidak ada satupun. Tapi tetap saya celah doktrin ini. Dan tetap gereja-gereja itu melakukan hal itu. Saya tidak tahu mereka mendengar atau tidak. Tapi saya yakin mereka pernah mendengar. Tidak peduli saya dalam hal ini. Menurut saya sama dengan tidak peduli Alkitab. Karena doa bersuara tidak Alkitabiah. Doa diiringi musik juga tidak Alkitabiah. Tapi tetap dipraktekkan, tidak betul dicela atau tidak dicela. Juga ada acara penyembahan dalam kalangan karismatik. Lalu bahasa roh semua syawala-wala. Itu tidak usah diomong lah ya. Bahwa itu tidak Alkitabiah. Itu hanya mata orang buta yang tidak bisa melihat. Tapi mereka anggap, wah itu rasanya kayak puncak acara. Bukan firman Tuhan puncak acara rasanya. Kayak itu yang puncak acara rasanya. Tradisinya saksi Yehova yang barusan kita lihat, perjamuan kudus diajarkan, tidak ada yang ngambil satupun,
Karena tidak ada orang terpilih di sana. Lucu sekali. Saya hitung, saudara. Saya hitung jam ya. Memang saya sengaja hitung. Pengedaran rotinya tanpa doanya lah. Pengedaran rotinya 5 menit. Pengedaran cawan 5 menit. Buang waktu sedikit 10 menit tambah doanya. Mungkin menjadi 12-13 menit. Wasting time for nothing. Membuang waktu secara sia-sia tanpa ada gunanya. Saudara, tradisi itu banyak dalam gereja. Selalu pikirkan dan cek dengan Alkitab. Kalau saudara memang orang yang Alkitabiah dan menjunjung tinggi Alkitab di atas segala-galanya. Karena kita masuk dalam poin B. Pontius Pilatus bermaksud baik, tetapi cara melaksanakannya salah. Pilih mana? Barabas atau Yesus? Dia pikir mereka akan pilih Barabas karena ini bajingan kok. Oh, maaf, mereka akan pilih Yesus karena ini bajingan. Mereka mestinya, kalau mereka waras, dia pasti pikir Barabas yang disuruh hukum, Kristusnya dilepaskan. Itu cara dia. Jadi maksudnya dia baik, mau lepaskan Yesus, tapi cara melaksanakan salah. Kenapa kok salah? Perhatikan ya penjelasannya. Sekalipun hal ini dilakukan oleh Pontius Pilatus untuk membebaskan Yesus, tapi dia jelas sudah berkompromi secara salah. Karena dia tahu bahwa itu tidak bersalah. Dan orang-orang Yahudi lah yang bersalah. Maka seharusnya dia melepaskan Kristus tanpa syarat. Aku bebaskan, titik. Pergi kamu semua. Dengan demikian, orang akan mengenang Kristus sebagai orang yang tidak bersalah. Betul-betul dibebaskan. Tapi dengan cara yang dia pakai. Pilih Kristus atau Barabas. Andai kata pun caranya itu berhasil. Dan orang-orang minta Kristus yang dibebaskan. Dan Kristusnya memang bebas. Maka orang banyak akan mengenang Kristus sebagai seorang penjahat. Yang bebas hanya karena tradisi pelepasan penjahat pada hari raya Paskah. Nanti ya, sekarang mengapa maksudnya baik tetapi cara melaksanakannya salah. Maksud harus baik, tujuan harus baik, cara melaksanakan harus baik. Ini berlaku untuk segala hal. Seorang mau berbuat baik pada orang, seorang mau menolong orang, seorang mau melayani Tuhan, tujuannya harus baik untuk kemuliaan Tuhan. Cara melaksanakannya juga harus benar. Benar itu dinilai dari Alkitab. Dan tidak ada aturannya dalam Alkitab perjamuan kudus. Bisa tidak ada orang yang ngambil. Mereka mungkin maksudnya baik, maksudnya. Tapi lagi-lagi cara melaksanakannya salah. Sangat banyak saudara orang maksud baik, cara melaksanakan salah. Dalam banyak hal. Pikirkan baik-baik. Baik maksudnya maupun cara melaksanakannya. Dua-dua harus Alkitabiah. Sekarang kita masuk dalam poin C. Nama penjahat itu adalah Barabas. Sedangkan menurut Matius 27 ayat 17. Nama penjahat adalah Yesus Barabas. Jadi sama-sama adalah Yesusnya. Yang satu Yesus Kristus, yang satu Yesus Barabas. Mari kita lihat Matius 27 ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Kok bisa dua orang ini namanya sama? Saudara, nama Yesus itu kan dari Yunani ya. Kalau dalam Ibrani-nya sebenarnya Yosua sebetulnya. Dalam Ibrani dijadikan Yesus. Dalam Yunani jadi Yesus. Yunani tidak punya huruf Y. Jadi tidak bisa nulis Yesus, itu tidak bisa, maka diganti dengan I dan E, Yesus. Ellen Cole itu mengatakan, Yesus
atau Yosua merupakan nama Yahudi yang umum pada abad pertama. Bahkan sampai sekarang sudah di negara-negara yang Katolik dan sebagainya itu saya kira banyak orang namanya Yesus ya. Tapi pada zaman itu lebih-lebih lagi, jadi tidak usah heran orang ini namanya Yesus Barabas. Bukan kebetulan, ya memang ala aktor mungkin, kemiripannya, saya tidak ngerti tujuannya apa. Tapi pokoknya yang satu Yesus Barabas, yang satu Yesus Kristus, mau pilih yang mana? Ternyata mereka pilih Yesus Barabas yang dibebaskan. Dan Yesus Kristus yang dihukum mati tanpa salah, supaya dia bisa menjadi penebus kita. Poin orang-orang Yahudi karena hasutan imam-imam kepala, memilih Barabas yang dibebaskan daripada Kristusnya. Dan ini merupakan suatu perendahan luar biasa bagi Kristus. Seakan-akan seorang penjahat besar seperti Barabas itu lebih berharga dari dia. Dalam seluruh proses pengadilan, penyiksaan, sampai hukum matinya, dia direndahkan serendah-rendahnya, luar biasa direndahkan. Supaya apa? Hari Jumat Agung dia direndahkan, supaya kita yang rendah bisa ditinggikan nanti di surga. Calvin berkata, sementara itu, kita harus merenungkan maksud atau rencana Allah. Oleh mana Kristus ditetapkan untuk disalibkan. Seakan-akan ia adalah orang yang paling hina. Memang orang Yahudi marah terhadapnya dengan kemarahan yang buta. Tetapi karena Allah telah menetapkannya untuk menjadi korban, untuk menebus dosa-dosa dunia, ia mengizinkannya untuk ditempatkan bahkan di bawah seorang perampok dan pembunuh. Bahwa anak Allah direndahkan atau diturunkan sampai begitu rendah, tak seorang pun yang bisa mengingatnya dengan benar, tanpa kejijikan yang terdalam dan ketidaksedangan terhadap diri mereka sendiri dan kebencian terhadap kejahatan-kejahatan mereka sendiri. Karena apa? Karena dia direndahkan begitu rendah itu semua karena dosa-dosa kita. Jangan cuma maki-maki Pontius Pilatus, jangan cuma maki-maki imam-imam kepala atau bangsa Israel pada saat itu. Dia direndahkan demi kita, berarti dia direndahkan karena kita. Kita berbuat dosa, dia ingin menyelamatkan kita, maka dia direndahkan supaya kita bisa diampuni dan ditinggikan. Jadi sebetulnya yang menjijikan siapa? Kita menjijikan. Hari Jumat Agung ini kita mesti belajar. Kristus dimuliakan. Dan kita itu menjijikkan. Kita harus tahu hal itu. Tetapi karena hal itu juga muncul satu dasar yang luar biasa bagi keyakinan. Karena Kristus telah tenggelam ke dalam keadaan memalukan yang terdalam, supaya ia bisa mendapatkan bagi kita oleh perendahannya suatu kenaikan kepada kemuliaan surgawi. Ia dianggap lebih jelek daripada seorang perampok, supaya ia bisa menerima kita pada perkumpulan para malaikat Allah. Jadi memang bukannya hanya memuliakan dia dan sijik dalam diri kita, tapi harus ada hal yang positif, saudara. Dan di sini Injil diberitakan dalam Jumat Agung. Kristus telah tenggelam ke dalam keadaan memalukan yang terdalam, supaya dia bisa mendapatkan bagi kita oleh perendahannya suatu kenaikan. Dia terendahkan supaya kita dinaikkan kepada kemuliaan surgawi. Dia dianggap lebih jelek daripada seorang perampok, supaya dia bisa menerima kita ini yang berampok sebetulnya, pada perkumpulan para malaikat Allah. Jika keuntungan ini dinilai secara benar, itu lebih dari cukup untuk menyingkirkan batu sandungan dari salib. Saudara yang belum percaya pada Kristus, renungkan bagian yang warna merah itu, saudara.
Dia direndahkan karena dia ingin kita ditinggikan. Dia dianggap lebih jelek daripada perampok karena dia ingin kita diterima pada perkumpulan para malaikat Allah. Dan saudara memang akan diterima dalam perkumpulan para malaikat Allah. Dan memang akan dinaikkan pada kemuliaan surgawi. Kalau saudara percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau tidak percaya, saudara tidak akan mendapat manfaat apapun dari kematian Kristus. Saudara akan dibuang sekali dan selama-lamanya di neraka. Poin yang kelima, saudara. Tuntutan penyaliban terhadap Yesus, ayat 12 sampai ayat 14. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Ya, jadi jika Barabas yang harus dibebaskan, lalu yang Yesus Kristus ini masih diapakan gitulah. Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Dan dijawab di sini, namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Tidak peduli kejahatan apa, mereka tidak bisa jawab. Orang kalau debat tidak bisa debat, pokoknya suaranya banter. Teriak orang banyak, salibkan dia. Kejahatannya apa? Salibkan dia. Luar tanya kejahatannya apa? Salibkan dia. Saya ingat saya bentak-bentakan sama Masud. Waktu itu diperdebatkan apakah mereka punya keyakinan keselamatan. Jelas mereka tidak punya. Semua agama yang mengandalkan perbuatan baik itu selamat tidak bisa punya keyakinan keselamatan. Dan para pendebatnya waktu itu setuju, sampai itu waktu itu namanya saya lupa. Tidak ada keyakinan memang. Tapi Masud dan satu orang lagi yakin. Saya tanya, bentak balik, apa dasarnya? Kok yakin? Dasarnya apa? Yakin. Nggak bisa jawab argumentasi, pokoknya teriak yang banter. Apa bedanya dengan orang-orang ini? Nggak bisa jawab, saudara. Kesalahannya apa? Salib sama dia. Lu kesalahannya apa? Salib sama dia. Sama saja, saudara. Sekarang poin A. Dalam Matius 27:20, laki-laki dikatakan bahwa para imam kepala lah yang menghasut orang banyak supaya meminta pelepasan Barabas dan penyaliban Yesus. Kita baca ayat ini, Matius 27:20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Pulpit Commentary memberikan komentar. Para imam kepala telah memutuskan untuk memaksakan penyalibannya. Dan mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka sedang melakukan apa yang tangan atau kuasa Allah dan rencana Allah telah tentukan sebelumnya untuk dilakukan. Memang saudara, mereka melakukan kejahatan, tapi itu ditentukan oleh Allah. Mereka saat itu sedang melakukan rencana Allah, apa yang Allah telah tentukan pada minus tak terhingga harus terjadi. Kita baca Kisah 4, 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel. Untuk apa? Untuk melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Orang ngaku reform tidak percaya penetapan dosa. Nah ini apa? Mereka menuntut Yesus dibunuh, memaksakan pembunuhan terhadap Yesus itu. Ternyata ayat ini katakan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Allah tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Nya.
Kalau ayat ini tidak mengajarkan Allah menetapkan dosa, ayat ini mengajar apa? Tanyakan kepada orang-orang reform yang tidak percaya penentuan dosa dan penentuan segala sesuatu itu. Ayat ini suruh mereka tafsirkan. Kalau tidak percaya penetapan dosa, jangan ngaku reform. Itu penipuan massal. Poin B, kebanyakan penafsir menafsirkan bahwa bagian ini menunjukkan betapa plan-plannya orang banyak itu. Mereka adalah orang yang tadinya berteriak hosana dan sebagainya, Markus 11 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang mereka meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus disalibkan, ayat 13-14. Tetapi Barclay mengatakan bahwa mungkin orang banyak yang berteriak hosana dalam Markus 11 8 sampai 10 adalah orang yang berbeda dengan yang sekarang berteriak salibkan dia. Ia berkata bahwa grup yang sekarang ini mungkin adalah teman-teman Barabas. Tetapi saya berpendapat pandangan Barclay ini hanya merupakan fantasinya yang tidak berdasar. Saya lebih setuju orang-orang itu memang plan-plan. Saudara, jangan plan-plan. Apalagi dalam hal yang penting. Ini menyangkut iman. Bentar berkata hosana anak Daud, bentar salibkanlah dia. Kalau plan-plan dalam hal iman, itu bukan iman. Pastikan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang menjadi manusia, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, satu pribadi. Dan dia menderita, mati, menggantikan kita. Memikul hukuman semua dosa kita. Dan kita diselamatkan. Dan pasti masuk surga hanya dengan iman. Sekarang wajib. Mengapa mereka yang adalah orang Yahudi memilih salib yang adalah hukuman Romawi? Pertama, saudara, karena ini adalah hukuman yang paling menyakitkan atau paling mengerikan. Dapat saudara renungkan saja ya, bayangkan ya, bagaimana dicambuk dengan cambuk berduri, lalu dipaku tangan kaki, digantung berjam-jam. Rasanya tuh bagaimana? Kebencian mereka gara-gara kedengkian. Dengki, iri hati, benci. Lalu mau Kristus dibunuh. Tidak cukup mau dibunuh. Mereka minta dibunuh dengan cara yang paling menyakitkan dan paling mengerikan dan paling memalukan. Pulpit Commentary dalam komentarnya tentang Matius 27-22 menyebut penyaliban sebagai hukuman yang paling menyakitkan, paling biadab atau kejam, dan paling jahat yang pernah ditemukan. Ditemukan tuh di apa? Kayak orang menemukan bola lampu gitu ya. Ini menemukan hukuman yang paling kejam. Ditemukan oleh kekejaman manusia. Banyak hukuman kejam, saudara. Saya bisa googling dan melihat banyak hukuman kejam, hukuman mati. Ada yang tangan kakinya dipentang, ditarik kuda dan sebagainya. Tapi dia mengatakan dari semua yang paling biadab, paling kejam, paling jahat, hukuman salib ini yang ranking pertama. Jadi kebencian mereka kepada Yesus menyebabkan mereka sengaja memilih hukuman yang paling menyakitkan atau mengerikan untuk membunuh Yesus. Tapi ini pun diatur oleh Allah. Kalau hukuman Yahudi sebetulnya kan rajam biasanya. Kalau dirajam, nggak cocok. Yesus harus mati melalui kematian terkutuk. Itu akan saya bahas tanggal 16 nanti.
Jadi harus melalui kematian terkutuk. Hanya gantung atau salib yang terkutuk. Gantung tidak keluar darah, tidak cocok dengan tipe-tipe dalam perjanjian lama. Jadi hanya salib yang cocok. Allah atur bahkan kejahatan mereka. Bagaimana dia tidak menentukan? Allah menentukan Yesus mati di salib, bukan dirajam, bukan dipenggal. Dan penyaliban Yesus itu dosa. Tapi Allah menentukan. Tidak dosa. Tidak ada Allah menentukan dosa. Bodohnya orang-orang reform yang tidak percaya penentuan dosa, itu saya tidak ngerti kok. Poin kedua, ada tangan Allah atau providence of God yang mengatur sehingga mereka memilih hukuman ini. Alan Cole berkata demikian. Sukar untuk mengerti mengapa orang banyak itu berteriak demikian. Menuntut suatu kematian Romawi bagi Kristus. Pemenggalan adalah kematian Romawi untuk seorang warga negara Romawi. Seperti yang menurut tradisi terjadi pada Paulus. Penyaliban untuk seorang budak atau orang asing. Seperti yang menurut tradisi dilakukan terhadap Petrus. Yohanes 21 ayat 18. Sementara perajaman merupakan bentuk normal dari hukuman mati Yahudi. Dari zaman yang paling awal, Yosua 7 ayat 25, ini akan dihukum mati dengan rajam. Juga dalam providensia ilahi, salib di samping bagi orang Romawi berhubungan dengan hal yang memalukan dan kematian seorang budak mempunyai arti yang lebih dalam bagi orang Yahudi. Galatia 3 ayat yang ke-13. Mengapa Allah mengatur seperti itu? Tadi sudah saya bicarakan, saya singgung lagi. Karena orang yang berbuat dosa atau tidak mentaati firman Tuhan adalah orang terkutuk. Ulangan 27 ayat 26 dan Galatia 3 ayat 10b. Kristus menebus atau memikul hukuman umat manusia, dan karena itu ia harus menjadi terkutuk, dan karena itu ia harus mengalami kematian yang terkutuk, yaitu tergantung pada salib. Kita baca Galatia 3 ayat 10 dan 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis terkutuk kalau orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tidak ada yang terkecuali, saudara. Yesus tak terkecuali. Semua orang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Setia dalam satu hukum saja tidak bisa. Jangankan harus setia dalam segala sesuatu. Jadi kita semua terkutuk. Kristus mau menebus kita, harus melalui kematian yang terkutuk. Ayat 13-nya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang poin yang ketiga, penyesalan dan penyaliban Yesus. Pontius Pilatus takut kepada orang banyak dan lebih ingin memuaskan hati orang banyak daripada melakukan apa yang dianggap benar, yaitu membebaskan Yesus yang menurutnya tidak bersalah. Karena itu dia lalu menyerah pada tuntutan orang banyak, dan dia membebaskan Barabas, tetapi menyesah dan menyalibkan Yesus. Ayat 15b. Penyesalan. Film Barclay ada suatu tragedi tersembunyi dalam satu kata. Pada waktu ia telah menyesahnya, adalah satu kata dalam bahasa Yunani. Ini sudah saya cek, memang dalam bahasa Yunani cuma satu kata. Cambuk Romawi merupakan sesuatu yang menakutkan. Kalau sudah dicambuk dengan rotan atau dengan cambuknya sapi, cambuk itu dicambukkan dengan sekuat tenaga. Itu rasanya luar biasa menyakitkan. Saya pernah dihajar dengan rotan oleh ayah saya pada waktu saya masih kecil. Dan rasanya sakitnya bukan main. Tapi cambuk Romawi jauh lebih mengerikan. Saya lanjutkan. Orang hukuman itu dibungkukkan dan diikat dengan cara sedemikian rupa sehingga punggungnya terbuka.
Cambuk adalah tali kulit yang panjang, ditaburi di sana sini dengan potongan timah dan tulang yang diruncingkan. Itu secara hurufiah menyobek punggung manusia menjadi pita-pita. Jadi kayak jalan-jalan begitu, saudara. Ya, hancur betul-betul punggungnya. Makanya perjamuan kudus itu rotinya dipecah-pecahkan, menyimbolkan tubuh kita yang dihancurkan. Anehnya yang disaksi Yehuwa itu pemecahannya tidak ada, pencurahan anggur juga tidak ada. Padahal itu simbolis ada artinya, harus ada. Kadang-kadang cambuk itu menyobek mata seseorang sehingga keluar. Sebagian orang mati di bawah pencambukan itu. Mestinya cambuk itu kan warming up sebelum salib. Tapi saking hebatnya orang yang mati pada saat pencambukan. Sebagian orang lain keluar dari siksaan itu mengoceh seperti orang gila. Sedikit orang mempertahankan kesadarannya melalui pencambukan itu. Mayoritas pingsan sedikitnya. Atau mati. Bisa sadar terus, sangat sedikit. Itulah yang mereka berikan kepada Yesus. Dan itu Yesus terima. Karena dia menggantikan kita, memikul hukuman dosa-dosa kita. Saudara, dia begitu mengasihi kita, sehingga rela mengalami hukuman seperti ini. Begitu memberikan bagi kita. Apa tanggapan kita yang seharusnya bagi dia? Dalam mengasihi dia, dalam melayani asal-asalan, dalam memberikan persembahan, cari duit kecil. Begitu. Cocokkah itu? Pengorbanan begitu hebat. Ya masih belum salibnya. Belum separuh ini. Tapi ini saja sudah tidak cocok dengan mayoritas orang Kristen dalam menanggapi mengasihi Yesus, membalas mengasihi Yesus dalam ketaatan, dalam pelayanan, dalam memberikan persembahan, dalam berusaha memuliakan Tuhan dan sebagainya. Ini saja sudah cocok. Masih ditambah lagi poin kedua, penyaliban. Ini bukan hanya merupakan hukuman mati yang paling menyakitkan, tapi juga paling memalukan, paling hina, paling terkutuk. Unger's Bible Dictionary, hukuman dengan salib dibatasi bagi budak-budak dan penjahat atau kriminal dari golongan yang terburuk. Warga negara Romawi tidak pernah boleh dihukum dengan salib. Makanya Paulus tidak disalib karena dia warga negara Romawi. Petrus disalib, katanya terbalik, ya, tradisi. Kita tidak bisa pastikan. The New Bible Dictionary, hanya budak, orang-orang lokal, dan tipe kriminal yang paling rendah yang disalibkan. Salib dalam Perjanjian Baru merupakan simbol dari rasa malu dan perendahan. Roma menggunakannya bukan hanya sebagai alat penyiksaan dan pelaksanaan hukuman mati, tapi juga sebagai tindakan mempermalukan yang disediakan untuk orang yang terburuk dan terendah. Bagi orang Yahudi itu merupakan suatu tanda dari keadaan terkutuk. Kita sudah bacain tadi Ulangan 21-23 dan Galatia 3-13. Earthman's Family Encyclopedia of the Bible adalah merupakan hal yang mengherankan karena Yesus Sang Mesias yang dipilih Allah dihukum mati seperti seorang kriminal atau penjahat biasa. Orang Yahudi menganggapnya tidak mungkin untuk menerima bahwa seseorang seperti itu bisa sungguh-sungguh adalah anak Allah. Dan banyak orang biasa tidak bisa mengerti bagaimana dunia bisa diselamatkan oleh seseorang yang mengalami akhir yang begitu aneh. Banyak orang tidak bisa percaya Yesus sebagai juru selamat karena dia sendiri matinya kayak begitu kok, menyelamatkan orang lain gimana? Tetapi bagi orang Kristen mula-mula, salib mempunyai arti yang dalam. Demikian juga bagi kita. Perjanjian Baru membuatnya jelas bahwa Yesus mati di kayu salib
bukan karena kesalahannya sendiri. Dalam kurung tuduhan-tuduhan terhadapnya adalah palsu atau fitnah. Tapi tempat atau sebagai pengganti dari orang-orang berdosa. Ia mengalami perpisahan dengan Allah yang mereka layak dapatkan. Dan dengan demikian membuat pengampunan dan hidup baru menjadi mungkin bagi semua yang mau mempercayakan hidup mereka kepada Yesus sebagai orang yang telah mati untuk dosa mereka dan telah bangkit kembali dari kematian. Dalam kematian Yesus di kayu salib, kita melihat dalamnya kasih Allah. Kata-kata ini agak berbau Armenian ya. Itu baru menjadi mungkin bagi semua yang mau. Wah, ini pakai free will jadi ya. Tapi saat ini saya tidak terlalu mempersoalkan Arminianisme atau Calvinisme. Saya tujuannya memberitakan Injil. Tapi tetap saya berikan petunjuk, hati-hati dengan kata mau ini. Karena sudah kita masuk ke poin yang keempat dan terakhir, tanggapan kita. Kutipan dari Calvin lagi, di sini juga ditunjukkan secara jelas belas kasihan yang tidak dapat dimengerti dari Alkitab kita dalam membawa anak tunggalnya begitu rendah karena kita. Ini juga merupakan bukti yang diberikan Kristus tentang kasihnya yang mengherankan terhadap kita, sehingga tidak ada hal memalukan yang ditolaknya untuk keselamatan kita. Tidak ada hal memalukan yang ditolaknya untuk keselamatan kita. Dia nyaris telanjang. Dan salib itu memalukan, paling hina, paling terkutuk. Tidak ada hal memalukan yang ditolaknya untuk keselamatan kita. Sekarang kalau dibalik, kita demi Kristus sering malu, ya atau tidak? Malu melayani, malu memberitakan Injil, sungkan dan segala macam omong kosong itu. Pikirkan dia tidak malu. Tidak ada hal memalukan apapun yang ditolak oleh dia untuk keselamatan kita. Tapi banyak hal yang sebetulnya tidak memalukan, kita tolak demi memuliakan dia. Tidak usah lah. Nginjil itu saudara. Berapa banyak seorang nginjil? Saksi Yehova itu sesat tapi nginjil tidak karu-karuan. Giatnya luar biasa. Kita mengaku benar. Tidak mau nginjil. Malu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saya bikin catatan ya. Maaf, ini belum selesai. Tetapi hal-hal ini perlu direnungkan daripada hanya menjadi hiasan kata-kata. Jadi kata-kata tadi ini memang perlu direnungkan. Jangan cuma baca, dengar, ngerti. Renungkan. Saya bikin catatan sebetulnya ini merupakan komentar Calvin tentang penghinaan dan peludahan yang dilakukan terhadap Yesus dalam Markus 16 ayat 20a. Tetapi tentu kata-kata ini juga bisa diberlakukan terhadap penyaliban yang dilakukan terhadap Yesus. Karena saudara, pada hari Jumat Agung ini, hari di mana kita memperingati dan juga merayakan dan juga memberitakan penyiksaan terhadap Yesus dan kematian Kristus untuk menebus, memikul dosa-dosa kita, menggantikan kita. Kita perlu merenungkan hal ini, saudara. Sudah berpuluh-puluh kali kita merayakan hari Jumat Agung. Tapi siapa tahu dari saudara sudah berpuluh-puluh kali tapi tetap belum percaya. Saudara, jangan main-main ya. Saudara tidak percaya terus sampai mati, saudara masuk neraka. Dan saat itu saudara menyesal pun tidak ada gunanya. Mau nangis keluar darah pun tidak ada gunanya. Yang belum percaya, renungkan kata-kata saya. Ini bukan ancaman. Saya mungkin bentak. Tapi saya mengucapkan dalam kasih. Saya ingin saudara percaya dan diselamatkan. Dan bukan tidak percaya dan masuk neraka selama-lamanya. Renungkan hari Jumat Agung ini.
Biarlah perenungan itu membawa saudara kepada iman yang benar. Penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tapi bagi saudara yang sudah percaya dan sudah diselamatkan, biarlah perenungan ini mengembalikan saudara kepada kasih yang semula. Kalau masih takut nginjil dan sebagainya, biarlah mengobarkan semangat saudara dalam mengikut, melayani, dan memuliakan Kristus yang sudah rela direndahkan bagi saudara. Maka saudara, Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman-Mu yang berhubungan dengan hari Jumat Agung. Kami sudah mempelajari banyak hal. Mengapa temanya Kristus dan Pontius Pilatus dan sebagainya. Dan mengapa Kristus harus mengalami hukuman seperti itu dan bukannya hukuman yang lain. Dan kerelaan dan kasih Kristus yang tidak menolak hinaan apapun demi keselamatan kami. Kerelaannya untuk direndahkan supaya kami ditinggikan. Tuhan, biarlah khotbah ini bisa kami dengar berulang-ulang. Makalahnya kami baca berulang-ulang. Dan kami betul-betul merenungkan, sehingga kalau di antara kami ada yang belum percaya, kami bisa sungguh-sungguh percaya dan diselamatkan. Dan kami yang sudah percaya, biar kami dikobarkan, kami kembali pada kasih yang semula, dan berkobar-kobar dalam mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, melayani Tuhan, menggunakan apapun yang ada pada kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang telah berkorban bagi kami berdoa. Amin. Selamat hari Jumat Agung.